kesukaan bagi dunia, Yesus Kristus telah lahir di kota kecil Bethlehem untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Kita mau turut bersuka cita atasnya. Katakan, hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Oh, haleluya. Oh, holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tells. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Haleluya. Kita mau bersemangat, kita mau bersuka cita karena hari ini hari Natal. Amin. Kita pujikan lagi nama Tuhan. Kita merayakan hari ini, hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yeah, yeah, yeah. Come
lebih bersemangat. Biarkan api kita menyala-nyala. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Oh, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah 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 rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau terus ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita. Banyak yang sudah Dia perbuat. Kita mau terus bersyukur atas segala kejadian dalam hidup kita yang baik adanya. Oh Tuhan, haleluya. Kita mau katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur Bapa. Yes. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari nyatakan, ku bersyukur Bapa, oh Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Saudara-saudara semua, saya ajak kita untuk tunduk kepala. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk segala berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari Natal yang lalu Tuhan, sekarang Engkau telah menghantar kami sedemikian ajaibnya, sehingga kami tiba kembali di Natal 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk perlindungan penyertaan Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Allah Roh Kudus, firman yang kami baca, yang kami dengar, sungguh amat luas, amat dalam, dan lebar. Pengertian kami terlalu sederhana, sulit, tidak mampu kami memahami. Kecuali Tuhan Yesus sendiri, Allah Roh Kudus sendiri, yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan memberikan kami semangat dan kekuatan untuk melaksanakannya dalam seluruh kehidupan kami. Ya Bapa, kami datang padamu hari ini, mohon ampun akan segala kebodohan kami, kekurangan kami. Selama 1 tahun kami mengikut Tuhan, banyak perkara yang kami mendukakan hati Tuhan. Tapi kami tahu Engkau memberikan kami pengampunan. Sebab itu Tuhan, kami mohon ampun untuk semua perbuatan kami yang melanggar kehendak-Mu. Dan biarkanlah kami hari ini beroleh pengertian dari firman-Mu, memberikan pencerahan, memberikan penguatan kepada kami, supaya hidup kami besok makin berkenan kepada Tuhan.
Ya Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Seluruh persiapan yang sudah hamba lakukan tidak ada artinya kalau bukan Allah Roh Kudus sendiri yang menyampaikan, menerjemahkan kepada kami masing-masing sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kami, sesuai dengan keraguan-raguan kami, ketidakmengertian kami akan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, beracarlah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya secara pribadi dan atas nama keluarga saya menyampaikan selamat memperingati hari kedatangan Yesus Kristus yang pertama ke dalam dunia ini, yang kita kenal dengan Natal, yang kita sebut sebagai Hari Natal. Selamat Hari Natal dari kami sekeluarga. Kiranya berkat, damai, dan sejahtera dari Tuhan Yesus yang dianugerahkan kepada kita menjadi bagian dari kita, dari Bapa dan Ibu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Selamat Natal. Bapak dan Ibu, mari buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 1 ayat 22 dan 23. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama dengan bersuara. Dimulai dari ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan sehingga memperoleh pengertian dari firman itu, dan setia melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, di hari Natal yang tahun 2021 ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah menyertai kita. Tema kita adalah Allah menyertai kita. Saudara-saudara, mari kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-21. Dalam ayat yang ke-21 saya membaca lagi untuk kita. Ia di sini adalah Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau di sini adalah Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, ada satu nama yang luar biasa yang kita baca pada ayat yang pertama ini. Selain nama Maria, selain nama Yusuf, tetapi juga ada nama Yesus. Apakah arti nama Yesus yang sesungguhnya? Nah, saudara-saudara, sebelum kita ke situ, kita mari mendalami terlebih dahulu ayat ini. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau dan Yusuf akan menamakan dia Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yehoshua. Dalam bahasa Ibrani, Yeho dalam bahasa Ibrani sebetulnya merujuk kepada nama Allah, nama Bapa, yaitu YHWH. Orang Israel menurut informasi, menurut data, tidak berani menyebutkan ini tuh, saudara-saudara.
Sebab itu nama yang sangat agung. Itu adalah nama Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang mereka sembah dan kita sembah juga. Saudara-saudara, nama Yesus itu diberikan oleh Allah sendiri. Allah sendirilah yang memilih nama itu. Allah sendirilah yang menentukan nama untuk firman yang telah menjadi manusia itu. Dan firman yang telah menjadi manusia itu, Allah memilih nama Yesus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya ialah bukan Allah sendiri yang datang malam-malam atau siang-siang, datang tiba-tiba kepada Yusuf dan Maria. Allah berbicara, "Hai Yusuf, berilah nama dia Yesus." Tidak demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan kuasa yang luar biasa, Allah memberitahukan nama firman yang telah menjadi manusia itu kepada Yusuf melalui mimpi. Maka Matius mencatat, Yusuf akan menamakan dia Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus artinya Allah hadir ke dunia ini kepada semua orang untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka melalui Yesus yang disebut juga sebagai Mesias. Di dalam nama Yesus terkandung nama diri dari Allah itu sendiri. Ada YHWH, kemudian ada Yasa yang artinya membebaskan, menyelamatkan, dan menolong. Itulah sebabnya Yesus itu sendiri berarti Allah itu sendiri hadir ke dalam dunia kepada semua manusia untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka melalui firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus membawa nama Allah sebagai nama diri dari firman yang telah menjadi manusia itu. Yesus adalah nama yang ditentukan oleh Allah itu sendiri dan disampaikan kepada Yusuf melalui mimpi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus dideskripsikan dengan sangat tepat oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9. Kita akan membaca ayat-ayat itu. Dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9, tetapi akan saya baca sampai ayat yang ke-11 supaya kita mendapatkan konsep berpikir yang lengkap. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, yaitu dialah Yesus Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9 ini penting. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya, ayat yang ke-10, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Yesus terkandung kuasa dari Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kita berdoa di dalam nama Yesus. Ketika kita meminta sesuatu melalui doa kita harus mengakhirinya di dalam nama Yesus. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita memintanya dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pembacaan kita dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21 ini memberitahukan kepada kita bahwa Maria
melahirkan seorang putra dan diberi nama Yesus. Namanya itu sendiri nama yang membawa identitas Allah di dalam nama itu dan membawa kuasa. Itulah sebabnya nama Yesus itu mampu menyelamatkan, mampu meneguhkan, mampu membuat Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat dan kita pahami sekarang bahwa nama Yesus bukan dari Yusuf, tetapi dari Allah itu sendiri. Dan nama Yesus artinya Allah hadir ke dunia kepada semua orang untuk membebaskan atau menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya tertulis dalam Alkitab bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, hanya melalui Yesus. Karena dialah yang diutus Tuhan untuk menghadirkan Allah ke dalam dunia ini, sehingga bagi siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Oleh karena Yesus itu adalah membawa identitas Allah ke dalam dunia ini. Mari kita ingat dan kita catat baik-baik pengertian nama Yesus. Jadi mudah sekali bukan? Kita harus berdoa, meminta segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Sekarang kita lihat Matius yang ke-22 dan ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, anak darah itu akan mengandung. Tetapi dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa hal itu, hal di mana anak darah itu mengandung, sudah dinubuatkan sebelumnya melalui Nabi Yesaya. Nah kalau kita membaca Yesaya 7 ayat 14, di sana Tuhan telah memberitahukan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan tanda kepadamu, suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pada zaman Nabi Yesaya, Tuhan telah memberitahukan ini kepada bangsa Israel sebagai suatu tanda. Dan ketika ada seorang perempuan muda yang belum menikah mengandung, itu adalah tandanya. Dan ketika dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka Yusuf dan Maria, maka mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Itulah tema kita pada hari ini. Tetapi saudara-saudara, kita tidak pernah berdoa di dalam nama Immanuel. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita menumpangkan orang sakit dan memohon kesembuhan di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama Immanuel. Karena apa? Karena Immanuel menunjukkan kepada kita sebagai keberadaan Allah di dalam dunia ini. Kehadiran Allah ke dalam dunia ini adalah untuk menyertai kita. Untuk menyertai kita. Nah, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam seluruh hidup kita, ketika kita menghadapi berbagai hal, kita harus berdoa menghadapi berbagai tantangan. Dalam doa dan permohonan kita itu, di dalam penyertaan yang kita alami, kita mengalaskan doa itu dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian nama Immanuel menjadi sangat menarik. Oleh karena saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Immanuel, kehadiran Yesus dalam dunia ini,
itu adalah rencana Allah sendiri. Allah yang merencanakannya. Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia. Kapan firman itu telah menjadi manusia? Pada waktu Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf memberi nama Yesus, tetapi mereka memberi nama dia Immanuel. Dua nama yang dimiliki oleh satu pribadi, oleh firman yang telah menjadi manusia. Di dalam nama Yesus sekali lagi ada identitas Allah, ada kuasa Allah, ada keselamatan Allah, ada kekuatan Allah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus itulah kekuatan perlindungan Allah diwujudkan dalam bentuk Allah menyertai kita. Kenapa Allah bisa menyertai kita? Karena di dalam nama Yesus terkandung suatu wibawa dari Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menarik adalah ketika nubuat diberikan melalui Nabi Yesaya, dan ketika nubuat itu digenapi, ada satu situasi politik yang sama yang terjadi pada waktu itu. Yaitu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pada waktu itu terjadi perebutan kekuasaan. Terjadi perebutan kekuasaan, dan dalam situasi politik seperti itulah Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, supaya Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan itu kepada Raja Ahaz. Tetapi Raja Ahaz tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Yesaya. Dan sebagai akibatnya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Raja Ahaz malah minta tolong kepada Raja Asyur, dan akhirnya dia kalah juga. Kita bisa membacanya nanti di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 7 sampai 20. Bapak Ibu bisa membaca kisahnya. Situasi pada waktu itu adalah situasi politik yang tidak menyenangkan, di mana terjadi peperangan antara Yehuda dan Syria, sementara Israel bersekutu dengan Syria. Nah, pada waktu itu Israel terbagi dua, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Israel ini telah bersekutu dengan Raja Aram atau Syria, yang disebut juga sebagai Raja Asyur. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi seperti itulah firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Ahaz. Sangat disayangkan, Raja Ahaz tidak menuruti apa yang disampaikan oleh Yesaya, sehingga nubuat itu kemudian bertahan beribu-ribu tahun lamanya. Dan kemudian ketika itu digenapi melalui Maria dan saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Maria mulai mengandung, situasi politik pada hari itu pun juga dalam kondisi yang tidak baik dan tidak menyenangkan, saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu Maria mengandung sampai kepada Yesus dilahirkan, terjadi juga perebutan kekuasaan antara dua jenderal Romawi, yaitu Pompei dan Julius Caesar. Dan kita tahu kemudian secara mencatat, Julius Caesar memenangkan itu dan kemudian menjadi Raja Romawi. Tetapi saudara-saudara, Julius Caesar pada waktu itu dibantu oleh temannya yang bernama Mark Antony, atau yang diberi nama Antonius. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada salah seorang dari keturunan Esau atau orang Edom yang sangat setia kepada Julius Caesar. Orang itu bernama Antipater. Antipater kemudian diangkat menjadi raja wilayah Palestina dan Yahudi. Itu pada tahun 47 sebelum Masehi. Jadi ini adalah satu-satunya keturunan Esau yang menjadi raja di Yehuda.
Antipater. Tetapi saudara dikasih Tuhan, pergolakan politik terus terjadi. Julius Kaisar pun dibunuh oleh lawan politiknya, termasuk Antipater sebagai orang yang setia kepada Julius Kaisar pun ikut dibunuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Kekaisaran Romawi diambil alih oleh Antonius atau Mark Antony. Nah, sebagai penghargaan atas Antipater, maka kemudian Mark Antony atau Antonius mengangkat salah satu putra dari Antipater yang bernama Herodes menjadi raja wilayah Palestina dan Yahudi. Nah, saudara, muncullah raja yang di Palestina dan Yahudi, yaitu Herodes, yang kemudian kita kenal sebagai Herodes Agung. Pada zaman inilah Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Dan kita bisa membaca ceritanya bagaimana kemudian Herodes ini membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah karena ketakutan akan hadirnya seorang raja yang mengancam kedudukannya. Itu adalah suasana politik yang terjadi pada waktu itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, baik nubuat maupun penggenapan dari nubuat itu disampaikan, dinyatakan, diwujudkan dalam suasana politik, suasana yang luar biasa, yang tidak menyenangkan bagi orang-orang percaya, pengikut Kristus, orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hal kedua, mengapa ini menarik ialah oleh karena kejadiannya, yaitu anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki ini, kejadiannya di luar prosedur alamiah dan tidak sesuai dengan hukum ilmu pengetahuan. Tidak sesuai. Hukum biologis mengatakan, prosedur sains ilmiah mengatakan bahwa harus ada sel telur dan sperma yang bertemu baru terjadi seorang bakal manusia. Tetapi seorang darah ini belum bersuami, tapi tiba-tiba dia mengandung. Disinilah kita melihat kemahakuasaan Allah. Disinilah kita melihat kedaulatan Allah. Disinilah kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah telah berkenan, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menghambat. Allah pasti mewujudkannya, tapi dengan cara Allah sendiri. Dan Allah tidak perlu harus melakukannya sehingga itu sepaham, sesuai dengan prosedur ilmiah. Itu tidak penting buat Tuhan. Allah akan melakukannya sekalipun itu tidak sesuai dengan hukum-hukum ilmu pengetahuan. Sebab itulah Allah berdaulat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius pasal 1 ayat 18, di sana dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Saudara yang dikasih Tuhan, kata bertunangan berarti mereka telah sah sebagai suami istri, tetapi mereka belum boleh melakukan aktivitas seksual sebagai suami istri. Tetapi status mereka sudah sebagai suami dan sudah sebagai istri. Yusuf sudah berstatus sebagai suami Maria, dan Maria sudah berstatus sebagai istri Yusuf. Maka Alkitab berkata, pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius mencatat Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini adalah hal yang biasa dan sudah sangat sering
kita dengarkan. Tetapi mari kita melihat Lukas pasal 1 ayat 35. Di sana malaikat berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Perhatikan kata-kata. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menunjukkan bahwa kedaulatan Allah, kewenangan Allah, rencana Allah, keinginan Allah, Allah sendiri yang bertindak. Sehingga bayi yang dikandung dari Maria itu tidak berasal dari sel telur, tidak ada unsur sperma, tidak ada gen manusia di situ. Tetapi Allah memberikan tubuh manusia kepada bayi itu. Dan kita mencatat tadi dalam Filipi pasal yang kedua kita membaca bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Yesus manusia 100%. Dia memiliki seluruh sifat manusia. Seluruh keberadaan manusia dia memilikinya. Perbedaannya adalah di dalam dalam Lukas 1 ayat 35 tadi dikatakan bahwa anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Bayi Yesus kudus adanya. Dia disebut anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, menjadi poin penting, menjadi satu-satunya hal yang perlu dipercayai, dipegang teguh oleh umat manusia para pengikut Kristus, bahwa ada jaminan Allah, ada janji Allah melalui Yesus Kristus, melalui kehadirannya ke dalam dunia ini. Itu menunjukkan bahwa Allah menyertai kita semua. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat 4 hal penting di dalam Allah beserta kita. Kita akan melihat 4 hal penting yang perlu kita pegang teguh dalam kalimat yang berkata Allah beserta kita. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, saudara-saudara, tanpa Allah beserta kita, kita dalam keadaan bahaya dan menuju kepada kehancuran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah, kehadiran Yesus ke dalam dunia untuk menyertai orang percaya kepadanya disebabkan oleh kalau tidak berada dalam penyertaan Allah, kalau manusia tidak dalam penyertaan Allah, maka manusia itu berada dalam bahaya dan dia berjalan menuju kehancuran. Itulah sebabnya Yesus datang. Sebab tanpa Immanuel, tanpa Allah menyertai kita, kita menuju kepada kehancuran. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang telah percaya kepada Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengakui Dia sebagai anak Allah yang telah datang ke dunia, yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan datang kembali untuk membawa kita kepada kerajaannya yang kekal. Dan barang siapa yang telah menerima Dia, namanya dicatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Ketika itu terjadi kepada kita, kepada saudara dan saya, maka Immanuel terjadi, terwujud dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hanya sayangnya dia tidak otomatis. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, saudara. Kita misalnya melihat Raja Saul dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul,
dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika roh Tuhan tidak berada dalam diri kita, roh Tuhan tidak menyertai kita, maka kita berada dalam keadaan bahaya dan menuju kepada kehancuran. Raja Saul adalah buktinya. Dia, saudara yang dikasih Tuhan, telah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Maka yang terjadi kemudian, ketika orang itu tidak memiliki roh Tuhan, roh Allah dalam dirinya, tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, maka hidupnya akan dimiliki oleh roh jahat. Mari kita benar-benar memahami ini. Dan ketika kita berada dalam kuasa roh jahat, maka posisi kita bukan dalam Allah menyertai kita. Posisi kita ada dalam bahaya dan menuju kepada kehancuran yang akan datang. Saudara dikasih Tuhan, itulah Raja Saul. Raja Saul telah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita tahu akhir hidupnya Raja Saul mati bunuh diri dalam peperangan. Kita tahu akhir hidupnya Raja Saul kemudian kalah dan kalah terus-menerus dalam peperangan. Akhirnya dia mati bunuh diri. Murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pun dalam Yohanes 13 ayat 27, 26 dan 27 demikian firman Tuhan berkata. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Ayat ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak engkau perbuat, perbuatlah dengan segera. Roh Tuhan telah meninggalkan Yudas Iskariot. Roh Tuhan telah tidak berada dalam diri Yudas Iskariot lagi. Dan pada saat itu juga, maka Yudas dikuasai oleh iblis. Dan Yesus berkata, perbuatlah apa yang engkau kehendaki. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita menangkap satu pengertian. Kalau bukan Allah yang menguasai kita, maka iblislah yang akan menguasai kita. Dan kalau iblis yang menguasai kita, kita berada dalam bahaya dan menuju kepada kehancuran. Maka jangan sia-siakan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan imanmu kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dalam keadaan susah, tetaplah berpegang teguh. Karena Yesus, hanya Yesus yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Masih banyak contoh-contoh lain, saudara, yang akan menunjukkan kepada kita bahwa tanpa Allah beserta kita, kita dalam keadaan bahaya dan menuju kepada kehancuran. Kita lihat poin yang kedua. Dengan Allah beserta kita, maka ada kekuatan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus, kita tidak serta-merta langsung dibebaskan dari segala kemelut di dalam dunia ini. Kita tidak segera bebas dari segala persoalan. Kita juga masih berada dalam persoalan yang sama yang dialami oleh orang-orang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi satu contoh yang menarik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam Alkitab kita mengenal satu pribadi yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39, saya akan membaca untuk kita ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga. Setelah dia dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang ke-21 sekarang. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf seorang yang disertai Tuhan,
menjadi anak kesayangan dari Potifar dan dari kepala penjara. Dan kita tahu akhir ceritanya, Yusuf menjadi raja di Mesir. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa untuk sampai kepada titik menjadi raja di Mesir, Yusuf telah mengalami persekusi dari saudara-saudaranya sendiri. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dibenci oleh saudara-saudara sendirinya. Dia difitnah oleh istri Potifar. Bahkan dia kemudian dipenjara. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Maka apapun yang dikerjakannya selalu dibuat berhasil. Karena Allah menyertai Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Allah beserta kita, maka ada kekuatan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dalam perjalanan hidup saudara. Mari renungkanlah apa yang telah kita alami selama 1 tahun ini. Apa yang telah kita lihat, kesulitan apakah yang kita hadapi. Bukankah karena Allah telah menyertai kita, maka kita mampu melalui semuanya itu, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada hari ini. Semuanya karena Allah beserta dengan kita. Mari kita memegang teguh janji bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, yang kemudian diberikannya Roh Kudusnya ke dalam diri kita, itu menjadi jaminan Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga dengan Allah beserta kita, maka segala macam tantangan, segala macam ancaman, hambatan dan gangguan yang kita alami oleh karena kita mengikut Kristus dapat kita tangani, dapat kita lalui oleh karena Yesus Kristus, Roh-Nya yang kudus memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggungnya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Hanya pengikut Kristus yang dapat mengalami dan merasakan disertai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah letak kuncinya, yaitu Allah memang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyertai setiap manusia. Tetapi Allah menyertai kita, janji penyertaan Allah kepada kita hanya efektif berlaku bagi pengikut Kristus. Hanya pengikut Kristus, yaitu saudara dan saya, yang mampu mengalami, yang mampu melihat, dan mampu merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pemahaman kita sebagai seorang pengikut Kristus, maka segala apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita akan berkata, semuanya karena Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Adakah saudara mempercayai hal ini? Adakah saudara melihat hal ini dan mengalami itu dalam hidup saudara sepanjang tahun ini? Keberhasilan, kesuksesan, kegagalan, dan saudara bangkit kembali dari segala hal yang saudara alami, dari segala kesulitan yang saudara hadapi, mungkin sakit penyakit yang membuat Anda mungkin berada dalam tekanan, dalam ancaman, dalam kesulitan, tapi saudara bisa melaluinya, saudara bisa melewatinya. Itu adalah menjadi pertanda bahwa Allah menyertai saudara. Ketika Allah berkata, semuanya karena Tuhan menyertai aku, maka Anda adalah pengikut Kristus. Nah, seorang pengikut Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah seseorang yang memiliki hubungan pribadi dan baik dengan Tuhan. Seorang pengikut Kristus adalah seorang yang peka mendengarkan Tuhan dan taat melaksanakannya. Seringkali kita mendengarkan perintah Tuhan, tapi kita tidak taat melaksanakannya, maka kegagalan yang kita temukan. Karena kita ingin melakukannya dengan kecerdasan, dengan pengertian kita. Tetapi seorang pengikut Kristus yang akan mampu mengalami dan merasakan disertai Tuhan adalah mereka yang peka mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan sesuai dengan perintah Tuhan.
Silakan saudara membaca bagaimana Nuh taat kepada perintah Tuhan membangun bahtera. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun tidak ada logika, tidak ada aturan hukum ilmu pengetahuan yang berlaku di situ, di mana dia membangun bahtera di puncak gunung, itu tidak sesuai dengan hukum-hukum ilmu pengetahuan. Tetapi dia mendengarkan suara Tuhan dan dia taat melakukannya, dan dia disertai Tuhan selama badai, selama air bah, dan dia satu-satunya dan keluarganya manusia yang selamat. Di samping itu saudara-saudara, dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita juga harus menjadi peka terhadap godaan-godaan dari si jahat. Tadi kita sudah membaca kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita akan di dalam iblis. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan selalu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datangnya antara lain dari iblis, saudara-saudara. Perhatikan, Raja Salomo sendiri, seorang yang sangat berhikmat, akhir hidupnya dia jatuh. Raja Daud, saudara, dia pun jatuh dalam perzinahan. Simson pun jatuh juga dalam perzinahan. Petrus pun, saudara-saudara dikasih Tuhan, dia pun jatuh menyangkal Yesus. Yudas yang sudah mengikut Yesus, yang dipercaya sebagai bendahara, dia malah menolak Yesus. Dia malah menjual Yesus. Mereka, saudara, pada waktu itu menjadi gagal. Tetapi apa bedanya Salomo, Daud, Simson, Petrus dengan Yudas? Bedanya adalah ketika mereka gagal, mereka datang kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak akan lepas dari segala godaan yang datang menyerang hidup kita. Tetapi ketika kita suatu saat terjatuh, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon ampun kepadanya, dan Yesus akan berkata, dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita harus bertobat dari segala pelanggaran-pelanggaran itu. Karena pertobatan yang kita alami, yang kita lakukan dalam hidup kita, itu yang akan kemudian memungkinkan kita kembali dapat merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh dalam Alkitab, rata-rata mereka pernah gagal, tetapi mereka kemudian bertobat dan mereka dipulihkan kembali, dan mereka kembali menjadi orang-orang yang dapat mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang terakhir, saudara-saudara dikasih Tuhan, penyertaan Allah atau Allah menyertai kita. Di dalam penyertaan itu kita harus berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Kenapa kita harus berjaga-jaga, saudara dikasih Tuhan? Oleh karena dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang menemani dia berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan frasa kalimat yang berkata, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebelumnya kita telah membaca bahwa Raja Daud, Raja Salomo kemudian jatuh ke dalam dosa oleh karena ada pencobaan yang datang dari luar. Oleh karena ada godaan yang datang dari luar. Nah, di dalam Matius 26 ayat 41 ini, saudara dikasih Tuhan, pencobaan itu datang dari dalam diri kita. Oleh karena itu, Alkitab berkata, untuk bisa merasakan Allah menyertai kita dan mengalaminya dalam seluruh kehidupan kita, kita sebagai pengikut Kristus harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa seperti dua sisi mata uang. Di dalam berjaga-jaga kita harus berdoa. Di dalam berdoa kita pun harus berjaga-jaga. Murid-murid berjaga-jaga selagi Tuhan Yesus berdoa. Tetapi mereka sendiri tidak berdoa. Akhirnya kelelahan fisik menyerang hidup mereka, menyerang mereka. Maka Yesus berkata, roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Nah, supaya kedagingan kita dapat kita tangani dan dapat kita atasi, maka kita tidak boleh lepas ketika dalam kesulitan, dalam pencobaan, dalam masalah. Kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap berjaga-jaga dengan berdoa, supaya segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kedagingan kita, tidak menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Ingat, ada 10 gadis pembawa pelita. Ada 5 yang pintar, ada 5 yang bodoh. Nah, 5 yang bodoh ini kemudian saudara dikasih Tuhan, mereka masuk ke dalam pencobaan. Karena apa? Mereka tidak punya lagi minyak. Sementara mempelai juga belum datang. Mereka telah mencoba meminta, tetapi 10 gadis pun berkata, kami pun tinggal sedikit. Kalau kami memberikannya kepadamu, kami pun akan kehabisan. Jadi mereka berada dalam kesulitan yang ditimbulkan oleh diri mereka sendiri. Oleh karena mereka tidak mempersiapkan untuk menyambut kedatangan mempelai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salah satu cara kita untuk menghindari pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam dunia ini adalah senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa adalah cara kita membangun hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan. Kita telah mempelajari tadi bahwa seorang pengikut Kristus hanya mampu mengalami dan merasakan disertai Tuhan dalam hidupnya kalau dia mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dan hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan dapat dicapai melalui doa yang kita lakukan senantiasa dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Bukan lagi nubuat, tetapi adalah fakta karena sudah dikenapi. Immanuel, Allah beserta kita, itu bukan hoaks, tetapi dia adalah hoaks bagi orang-orang di luar Kristus. Tetapi itu adalah kebenaran, bagi kebenaran hidup bagi para pengikut Kristus. Immanuel, Allah beserta kita, adalah jaminan perlindungan dan keselamatan hidup bagi pengikut Kristus sebagai masyarakat yang termarginalisasi. Masyarakat yang termarginalisasi itu mengalami ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan dalam kehidupannya. Tetapi ada jaminan Allah menyertai kita, sehingga kita mampu melaluinya oleh karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Immanuel, Allah beserta kita, menjadi pengalaman hidup bagi semua pengikut Kristus yang setia dan yang taat memelihara hubungan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta kita, hendaklah menjadi pengalaman hidup bagi setiap kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Tetapi hamba telah mengerahkan segala kemampuan yang aku miliki, ya Tuhan. Telah mencoba memanfaatkan waktu yang tersedia sedemikian rupa. Ya Allah Roh Kudus, urapilah firman-Mu yang akan diberitakan melalui kanal YouTube, yang akan didengar oleh para pengikut-Mu, kapanpun, dimanapun mereka tersambung dengan YouTube, dan mereka bisa membaca dan mengalami penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam seluruh hidup kami sepanjang ini, seumur hidup kami, bahkan sepanjang pandemi COVID-19 ini Tuhan. Luar biasa Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, Engkau menyelamatkan kami, Engkau membawa kami kepada kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera yang selalu dapat kami alami oleh karena Allah menyertai kami. Oleh karena Immanuel, Allah menyertai kami. Ketika Yesus telah kembali ke surga, maka Roh-Mu yang kuduslah yang menjadi Immanuel bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada, karuniakanlah
segala hikmat marifat dari Tuhan. Karuniakanlah segala ketekunan, segala iman yang kuat dan tangguh menghadapi dan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, presiden sampai kepada para petugas pemerintah di jajaran terendah. Ketika pandemi sedang masih berlangsung Tuhan, ancaman COVID varian yang ketiga ya Tuhan, yang telah melanda beberapa negara. Oh Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, sertailah para pemimpin kami, sertailah kami semua, supaya kami dapat memberitahukan, supaya kami dapat mengalami penyertaan Allah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdiri, angkat tangan saudara, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saleh-saleh Kristus, umat kepunyaannya yang setia. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal dan selamat menghadapi tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.